Hewan yang bisa hidup di tempat paling ekstrim. Bayangin sebuah tempat di bumi ini yang begitu ekstrim. Sampai-sampai kalau kamu nekat ke sana tanpa perlindungan apapun, tubuhmu bisa hancur, membeku, mendidih, atau teracuni dalam hitungan menit saja. Tempat-tempat semacam ini benar-benar ada di planet kita, mulai dari dasar laut yang tekanannya sanggup meremukkan kapal selam baja, sampai celah bumi yang menyemburkan air mendidih penuh racun kimia dalam kegelapan total, tanpa setitik pun cahaya matahari. Tempat-tempat ini seharusnya steril, kosong, mustahil dihuni makhluk hidup apapun. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Di setiap neraka paling mematikan yang pernah ditemukan ilmuwan di bumi, selalu ada makhluk hidup yang bukan cuma bertahan, tapi justru berkembang biak dengan subur di sana. Bagaimana bisa? Dan yang lebih mengemparkan lagi, penemuan ini ternyata mengubah total cara ilmuwan memandang kemungkinan adanya kehidupan di planet lain. Simak sampai habis, karena hewan terakhir di segmen ini bakal bikin kalian mempertanyakan ulang definisi kata mustahil itu sendiri. Di dasar laut yang paling dalam ada celah bumi yang menyemburkan air mendidih bersuhu ratusan derajat, penuh dengan bahan kimia beracun, dan 100% gelap gulita tanpa sinar matahari. Secara akal sehat, tempat itu adalah titik neraka paling mematikan di planet ini. Tapi anehnya, justru di sanalah kehidupan berkembang sangat subur. Penemuan ini langsung merusak semua teori buku pelajaran biologi. Ada beberapa zona di muka bumi yang bisa membunuh manusia dalam hitungan menit. Tapi buat sekelompok hewan mutan ini, zona tersebut kerasa kayak hotel bintang 5. Manusia terlalu naif dengan menganggap bumi ini didesain super nyaman buat kehidupan mereka. Realitinya, kalau kita dilepas ke alam tanpa bantuan teknologi atau baju pelindung, sebagian besar wilayah bumi ini bakal langsung menamatkan riwayat kita. Ambil contoh di dasar Parung Mariana. Tekanan air di bawah sana itu ribuan kali lipat lebih berat dari di darat. Saking kuatnya sanggup meremukkan kapal selam logam jadi kerupuk. Tapi di sana ada hewan sejenis amphipods dan ikan aneh yang tubuhnya beradaptasi sempurna buat santai-santai di bawah tekanan brutal itu. Nah, di sekitar ventilasi hidrotermal juga hidup cacing Pompei atau Alvinella pompeiana. Hewan yang sanggup menahan salah satu rentang suhu paling ekstrim yang pernah tercatat pada makhluk hidup manapun. Ekornya betah di air sepanas hampir 80 derajat Celcius, sementara kepalanya menjulur ke air yang jauh lebih sejuk. Tekanan air yang mengerikan itu cuman satu dari sekian banyak neraka yang dihuni sama makhluk hidup. Kemudian pindah ke gurun terpanas dan terkering di bumi. Di situ ada hewan yang sanggup nggak minum berhari-hari dan cuman ngandelin cairan dari hewan yang dia makan. Balik lagi ke area ventilasi hidrotermal. Celah air mendidih di dasar laut tadi, di situ hidup mikroorganisme dan cacing tabung raksasa yang justru butuh panas bumi dan zat kimia beracun untuk bertahan hidup. Mereka nggak cuma numpang lewat, tapi racun itu adalah asupan utama mereka. Bahkan ilmuwan pernah menemukan makhluk yang disebut cacing setan, hidup lebih dari 1 kilometer di bawah permukaan tanah, jauh di dalam sebuah tambang emas di Afrika Selatan. Titik terdalam di kerak bumi yang pernah tercatat masih ada kehidupan hewan di dalamnya. Makhluk hidup yang menelan racun mematikan layaknya makanan pokok. Kalau cara bertahan hidup mereka sukses bikin kalian merinding, pastikan subscribe dulu sekarang. Karena penemuan ini bawa pesan konspirasi yang jauh lebih besar buat umat manusia. Setelah dari area ventilasi hidrotermal dan bawah tanah, kita geser ke kutub es. Beruang kutub dan penguin punya sistem pemanas internal yang jaga suhu badan mereka jauh di atas suhu beku lingkungannya. Naik ke puncak gunung dengan oksigen paling tipis ada mamalia bernama yak yang darahnya udah berevolusi buat ngikat oksigen jauh lebih maksimal. Dan kalau bicara soal juara bertahan hidup yang paling ekstrim sejagat, gelar itu jatuh ke tardigrada alias beruang air. Hewan mikroskopis ini yang terbukti sanggup bertahan hidup di ruang hampa udara luar angkasa. Bahkan radiasi ribuan kali lebih tinggi dari batas aman manusia. Sampai dibekukan mendekati nol mutlak.
lalu tetap bisa hidup lagi begitu kondisinya kembali normal. Kesimpulannya, sekecil apapun celahnya, kehidupan pasti selalu menemui cara buat eksis. Dan inilah plot twist dari kasus laut mendidih di awal tadi. Nah, penemuan cacing dan mikroba di dasar sana ngebuktiin kalau kehidupan ternyata nggak butuh cahaya matahari juga. Mereka bisa hidup pakai energi kimia dari perut bumi. Fakta ini bikin ilmuwan nyadar kalau kehidupan aja bisa survive di kondisi neraka ekstrim di bumi, berarti peluang adanya alien di planet asing yang selama ini dianggap mustahil berpenghuni ternyata sangat besar. Hewan-hewan ini ngajarin kita satu hal, mereka enggak ngelawan lingkungan kerasnya, tapi berdamai dan beradaptasi dengannya. Artinya, kata mustahil itu cuma berlaku buat orang yang enggak mau cari jalan keluar. Jadi pertanyaannya, siapa yang aslinya lebih kuat? Kita yang manja butuh AC saat panas, rumah teduh, dan lingkungan ideal buat hidup, atau makhluk-makhluk yang justru berkembang biak di tempat mematikan? Tulis jawaban kalian di komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian.